Bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang perbedaan penipuan dan uang prestasi, maka pada saat ini, berdasarkan praktek hukum yang sering terjadi di persidangan, maka kami akan membahas tentang arti satu saksi bukan saksi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan praktek hukum yang sering terjadi di persidangan. Sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah langsung saja. Dalam hukum perdata dikenal salah satu asas yang disebut dengan unus testis nullus testis. Asas tersebut berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah satu saksi bukan saksi. Menurut Mr. Moderman, inti sebenarnya dari asas tersebut adalah bukan terletak pada angkanya. Karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipercaya kejujurannya, dibandingkan dengan keterangan dua orang saksi. Tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja maka kemungkinannya untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu untuk melakukan pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian. Untuk dapat menghukum atas dasar dua kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut. Tetapi yang penting terdapat titik pertemuan satu sama lain. Dalam hukum positif negara kita, asas tersebut diatur dalam pasal 300 ayat 1 HIR yang berbunyi, 1. Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang. Selain itu dalam pasal 185 ayat 2, KUHP menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas satu saksi bukan saksi diartikan kalau dalam mengajukan alat bukti di persidangan harus didasarkan pada minimal dua saksi? Atau bisakah hanya mengajukan satu saksi, asalkan didukung dengan alat bukti lainnya? Dalam pasal 300 ayat 2 HIR menyebutkan, akan kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri tentang beberapa kejadian itu dipandang sebagai bukti yang sah. Jikalau kesaksian-kesaksian itu karena persesuaian dan hubungannya satu sama lain dapat menetapkan sesuatu peristiwa yang tertentu. Selain itu ada pada pasal 185 ayat 4, KUHP menyebutkan, 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jika kita melihat dua ketentuan tersebut mensyaratkan dalam membuktikan suatu peristiwa, harus didasarkan pada minimal dua orang saksi. Namun jika kita melihat pasal 185 ayat 3, KUHP menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Artinya, dalam membuktikan suatu peristiwa hukum, bisa didasarkan hanya dengan satu orang saksi saja dengan syarat didukung juga oleh alat bukti lainnya. Misalnya dengan bukti surat. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 300 ayat 1 HIR agar lebih mudah dalam memahaminya. Akan kami jelaskan dalam bentuk ilustrasi contoh sebagai berikut. Misalnya A membeli tanah dari B, di mana A telah menyerahkan secara lunas sejumlah uang kepada B. Adanya jual beli tersebut disaksikan oleh C. Selanjutnya B membantah telah menerima uang dari A, sehingga B tidak mau menyerahkan tanahnya kepada A. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara agar A dapat membuktikan adanya peristiwa jual beli tersebut. Caranya adalah A dapat mengajukan C sebagai saksi. Namun itu tidak cukup, sehingga A juga harus mengajukan bukti surat pembayaran berupa kwitansi, agar batas minimal pembuktian terhadap peristiwa jual beli tersebut dapat terpenuhi. Dari contoh ilustrasi di atas,
Dapat disimpulkan dua alat bukti yang harus digunakan oleh A untuk membuktikan adanya jual beli dengan B, yaitu alat bukti saksi dan surat. Selain itu, batas minimal dua alat bukti diatur juga dalam berbagai ketentuan, yaitu 1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 2. Pasal 169 HIR atau 306 RBG yang menyebutkan, keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. 3. Pasal 1905 KUH Perdata yang menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.